Halo, selamat datang di channel yang tidak menginspirasi ini. Tetap dukung kami dengan bagikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami selalu semangat. Tetap berbahagia. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel yang sangat tidak menginspirasi ini. Kembali lagi dengan saya Ayu. Hari ini saya mau bercerita bagaimana menstruasi terjadi pada wanita. Sebelumnya saya mau bersihkan kuku ini dulu karena warnanya sudah jelek. Jadi pada sebagian orang ada yang bilang, saya menstruasi tapi sakit kepala. Wow, kenapa bisa? Ada juga yang bilang, saya menstruasi, setiap menstruasi seperti mau pingsan. Ada juga orang yang setiap menstruasi rasanya nyeri sekali. Terus ada juga orang yang bilang setiap menstruasi kayak kram sekali begitu ya perutnya. Tapi ada juga sebagian orang yang kalau menstruasi kayak biasa-biasa aja, kayak enggak terjadi apa-apa begitu guys. Makanya hari ini saya mau bahas tentang itu. Kenapa perempuan kalau menstruasi nyeri perutnya, kadang sampai tembus ke belakang gitu. Bahkan premenstruasi, sebelum menstruasi. Tapi kalau sekarang biar bukan anak kesehatan, kadang-kadang saya baca statusnya teman-teman, biar bukan anak kesehatan, kadang ada update status aduh PMS. Padahal sebenarnya itu di zaman dulu itu tidak tabu jadi sesuatu yang tabu maksudnya gitu ya. Jadi sesuatu yang tabu untuk dibahas. Tapi sekarang orang kalau haid, aduh dysmenorrhea, aduh PMS. Ya, jadi kayaknya penting memang untuk dibahas, say. Bagaimana mengatasinya, kemudian apa yang kita lakukan kalau pas lagi menstruasi atau sebelum menstruasi. Jadi guys, haid atau menstruasi itu atau datang bulan merupakan salah satu ciri kedewasaan wanita. Nah, biasanya orang haid itu antara umur 9 sampai 12 tahun. Bahkan ada juga yang datangnya lebih lambat. Kalau saya kalau tidak salah haid itu di umur 16 atau 15 ya. Pokoknya ada yang datang lebih lambat haidnya. Ada yang di antara 13 sampai 15 tahun. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak SD, zaman dulu masih anak-anak zaman dulu kalau seangkatan dengan saya, anak 90-an rata-rata mereka haid di antara umur 14 sampai 16 tahun. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kurasa cepat-cepat semuanya haid. Saya tidak tahu juga. Tapi menurut salah satu dosenku kenapa bisa seperti itu? Karena kayaknya konsumsi makanan juga zaman sekarang, apalagi contoh kecil, konsumsi ayam, taruhlah ayam crispy atau ayam apa namanya, entah itu apa namanya. Ayam itu kan besar karena disuntikan hormon gitu guys. Jadi itu dikonsumsi lagi sama manusia, jelas kalau ketemu lagi hormonnya makin cepat nih. Belum lagi ditambah sekarang gampang sekali orang akses internet, nonton film-film dewasa yang kayak ndak dibatasi begitu. Semua orang bisa akses begitu. Jadi kayaknya sekarang lebih cepat orang haid. Tidak seperti kita zaman dulu. Ada yang haid dari umur 15 sampai 16 tahun, ada juga yang haid di antara umur tapi jarang sekali di antara umur 9 sampai 13 tahun, itu jarang sekali. Rata-rata kalau zaman dulu 15 sampai 16. Tapi sekarang jarang juga anak-anak haid di antara itu, antara umur 15 16. Datang lebih cepat ke haidnya. Nah,
Bicara soal menstruasi, kenapa menstruasi ada sebagian orang yang merasakan nyeri atau sakit kepalanya, sakit sekali rasa kepalanya, bahkan kadang kayak nyut sekali, kadang berasa kayak mau pingsan, kadang pokoknya ndak enak sekali perasaan itu, karena biasanya perempuan setiap haid mereka mengeluarkan darah lebih banyak. Bukan lebih banyak, karena memang setiap bulan mereka mengeluarkan darah begitu. Setiap bulan mereka harus mengeluarkan darah. Kenapa seperti itu? Karena memang begitu. Itu saya tidak tahu, tapi itu terjadi secara alami. Otak tidak perlu perintah rahim, hei waktunya kau haid, keluar mau kau. Kita tidak perlu memikirkan haid, biar tidak dipikir ki haid tomiki. Karena memang seperti itu. Ya, saya menganggap perempuan itu adalah sesuatu yang sempurna. Kenapa seperti itu guys? Karena perempuan itu satu-satunya makhluk hidup, bukan makhluk hidup, perempuan itu diamanahkan rahim. Nah, sementara kita tahu rahim itu adalah salah satu dari asmanya Allah, gitu, yang artinya apa? Pengasih atau penyayang. Nah, seperti itu. Jadi satu-satunya yang dikasih nama di tubuh manusia itu perempuan, nama Allah, asma Allah. Jadi saya menganggap bahwa memang ini perempuan sempurna begitu. Kalau bukunya Sachiko Murata dulu bilang, kalau mau lihat cerminan Allah bedeng, coba lihat pada perempuan. Bagaimana perempuan dibentuk, sesempurna apa rahimnya dibentuk yang tidak dimiliki laki-laki. Oke, kembali ke menstruasi guys. Nah, setiap bulan ternyata rahim harus meluruh. Meluruh itu seperti apa? Jadi setiap bulan rahim itu dinding rahim itu meluruh. Meluruhnya seperti apa? Dia seperti kayak apa ya? Bagaimana saya jelaskan? Dia gambarannya bagaimana ya? Misalnya ini rahim kan begini bentuknya di dalam. Di sini ada ovarium, tuba fallopi, kemudian ini uterus, ini rahim. Ini juga begitu. Jadi dua. Nah, kalau mau anak kembar kasih keluar ke di sini bersamaan sel telurnya dari ovarium, sel telurnya ke sini, kemudian di sini juga keluar sel telurnya. Itu bisa terjadi anak kembar, guys. Tapi bukan anak kembar yang mau dibahas hari ini. Kita akan membahas bagaimana menstruasi terjadi. Nah, jadi ini rahim toh. Jadi setiap bulan rahim ini dindingnya harus meluruh. Dia karena tidak dibuahi akhirnya dia meluruh. Setelah itu ini juga ovum atau sel telur itu tiap bulan harusnya kan keluar kita. Tiap bulan ovum harusnya keluar. Nah, setiap bulan kalau tidak dibuahi, ini ovum ceritanya karena tidak ada pasangannya, tidak ada yang datangi, mau joki, akhirnya dia melebur bersamaan dengan meluruhnya rahim. Jadi dia keluar menjadi darah haid. Seperti itu guys, biasa terjadi 1 minggu. Nah, kalau misalnya prosesnya itu kenapa bisa meluruh, itu karena ada kontraksi. Jadi kalau misalnya karena mereka harus keluar, kenapa ada nyeri perut? Karena harus memang kontraksi perut, makanya supaya untuk mengeluarkan itu darah-darah dan semuanya, sel telurnya yang mojo tadi harus semuanya keluar. Tidak boleh ada yang tertinggal. Seperti itu sayang. Kenapa ada nyeri haid? Kalau misalnya kontraksi itu kasih proses seperti, anggaplah seperti ini, diperas di dalam, diperas supaya semuanya keluar, kemudian rahimnya kembali,
rahimnya kembali membuat dinding-dinding rahim kemudian menjadi tebal. Setelah itu misalnya pada saat masa subur terjadi ovulasi atau keluar sel telur. Nah, pada saat itu dinding rahim juga menebal. Kalau misalnya dibuahi dengan kalau misalnya ada sperma yang masuk, maka sel telur ini telah dibuahi dan dia menetap tinggal di rahim. Dia menempel di dinding rahim, akhirnya rahim ini tidak jadi meluru karena tidak mau yoki karena tetap ada di dalam, seperti itu guys. Nah, selanjutnya saya mau bahas kenapa pada saat menstruasi sebagian orang sakit kepala hebat. Ada yang rasanya sampai nyut-nyut, yang rasanya sampai kayak mau pingsan. Ada juga yang tersiksa mentong setiap haid. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Kadang ada juga yang sampai minum obat anti nyeri, tapi ternyata sakit kepalanya masih ada. Nah, jadi setiap menstruasi perempuan itu harus tidak boleh stres. Pertama, tidak boleh stres. Yang kedua, kalau menstruasi itu darah haid keluar dan mesti diganti dengan darah yang baru, darah kotor keluar gitu. Jadi sebagian orang mengalami anemia pada saat itu. Itu kenapa pada sebagian perempuan itu ada yang sakit kepala hebat. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah biasa, mereka dibagikan memang ada memang dibagikan tablet tambah darah atau tablet merah biasa. Kadang ada sangobion, tapi kayaknya enggak minum tunjana anak karena mereka enggak mengerti kenapa dibagikan itu. Kemudian pada saat apa harus diminum, mereka enggak mengerti. Akhirnya sebagian dari mereka enggak minum kalau haid. Jadi kalau misalnya haid terus sakit kepala itu biasa terjadi anemia karena memang kurang darah orang. Jadi itu penyebabnya kenapa sebagian orang itu sakit kepala pada saat menstruasi. Gitu sayang. Jadi cara mengatasinya itu minum tablet tambah darah. Kalau tidak ada tablet tambah darah yang merah itu yang biasa diminum ibu hamil, minum susu yang banyak kandungan zat besinya dan kalsiumnya. Atau kalau tidak, cari sangobion karena kan sangobion banyak jadi jual toh. Minum itu, insya Allah sembuh. Kalau misalnya gara-gara kekurangan darah, kalau kekurangan darah begitu, minum anti nyeri paling sebentar aja anti nyerinya bereaksi, kemudian pada saat ini sakit lagi. Caranya tuh dia minum zat besi supaya kembali lagi darah tak normal, seperti itu sayangku. Nah, bersih nih guys. Mungkin sekian dari saya, sekian dulu guys. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tambah semangat kak ngupload video. Bagikan juga videoku supaya semakin berkembang dan berkembang. Jangan lupa subscribe nah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.